Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlinur Apriliani dari kelas Manajemen Karyawan 1 semester 5 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Wala Erpun ini. Soal yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan pedagang eceran dan glosir? Kelebihan pedagang eceran yaitu modal yang diperoleh cukup kecil. Namun keuntungan-keuntungan yang diperoleh cukup besar. Tempat yang strategis adalah kedudukan pedagang eceran. Mereka selalu mendekatkan the center of customer atau pusat-pusat konsumen seperti tempat wisata, pasar minggu, dan lain-lain. Hubungan antar pedagang eceran dan konsumen kuat. Contohnya, kita bisa lihat pembeli-pembeli pada warung kopi mengadakan obrolan yang intim sekali dengan pembelinya. Ini akan menimbulkan dampak positif terhadap kenyamanan konsumen. Adapun kekurangan dari pedagang eceran yaitu keahlian dalam mengelola toko eceran berskala kecil. Administrasi atau pembukuan kurang atau tidak diperhatikan, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Promosinya pun tidak maksimal. Pedagang-pedagang eceran umumnya menganggap bahwa pendapatan usaha tersebut merupakan pendapatan tambahan atau hanya iseng-iseng. Kelebihan dari pedagang glosir yaitu mampu untuk memindahkan sejumlah besar produk dengan satu transaksi. Kontrak untuk produk dapat diamankan. Kekurangan pedagang glosir yaitu harga ditentukan oleh pembeli, ketat peraturan tentang menyortir dan kemasan, dan harus konsisten jumlah dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Soal yang kedua yaitu contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran di perusahaan apa saja. Bisa saya contohkan di PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk. Lingkungan pengendalian dalam aktivitas penjualan di perusahaan PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk sudah terorganisir dan dijalankan secara efektif dan efisien, di mana struktur organisasi telah memisahkan tugas dan fungsi kerja masing-masing divisi dan menjunjung tinggi nilai-nilai serta kode etik dalam prosedur penjualan menjadi pedoman utama dalam aktivitas penjualan yang harus dijalankan antar karyawan maupun konsumen. Misalnya, yang berwenang menerima pembayaran belanja atau setor angsuran dari konsumen hanya dapat dilakukan oleh fungsi penerimaan kas yaitu kasir. Informasi dan komunikasi yang telah diterapkan pada PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk sangat baik, di mana perusahaan menyadari pentingnya mengontrol aktivitas setiap divisi yang berkaitan dengan prosedur penjualan yang saling berkaitan erat dalam memberi maupun menerima informasi. Dalam upaya mengontrol aktivitas penjualan, PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk sudah sangat efektif, di mana perusahaan telah menerapkan manajer pada setiap divisi untuk memantau kinerja karyawan dan akan memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pimpinan perusahaan dan juga memantau yang dilakukan oleh pihak audit. Soal yang ketiga yaitu berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Pengendalian operasional atau rencana tahunan, contohnya pengendalian dengan menilai kinerja yang berlangsung dengan rencana tahunan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mencapai pada tingkat penjualan, laba, serta sasaran lain yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunannya. Pengendalian profitabilitas, contohnya pengendalian dengan mengukur profitabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Pengendalian strategi, contohnya pengendalian dengan cara memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi pasar saat tertentu. Soal yang keempat, pentingkah audit pemasaran? Tentu saja penting. Tujuan audit pemasaran adalah untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep pemasarannya, serta menciptakan nilai bagi konsumennya dalam tingkat laba.
Dengan melakukan audit pemasaran atau marketing audit, akan memungkinkan manajemen melihat lebih jauh di luar ramalan penjualan dan peramalan pangsa pasar. Sehingga perusahaan kita bisa lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak melakukan audit pemasaran. Tidak setiap perusahaan mau dan mampu menerapkan audit pemasaran sebab seringkali mereka berpikir bahwa audit pemasaran ini bukanlah sesuatu hal yang penting dan mendesak. Kebutuhan akan audit seringkali tidak muncul sebelum segala sesuatu telah berubah menjadi salah. Artinya, sebelum sesuatu masalah terlihat, maka kebanyakan perusahaan tidak sadar akan pentingnya audit. Ketika tanda-tanda akan terjadinya masalah muncul, seperti terjadi penurunan penjualan, penurunan laba, berkurangnya pangsa pasar, kapasitas produk yang tidak bisa terpakai maksimal, dan lainnya, maka pihak manajemen baru mulai mencoba memperbaiki gejala-gejala yang salah tersebut. Akhir, soal nomor 5. Menurut pendapat saudara, produk apa yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global? Produk-produk Indonesia yang sudah memasuki pasar global diantaranya obat-obatan. Obat-obatan yang diproduksi oleh PT Bio Farma, salah satu perusahaan BUMN, termasuk ke dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang bisa mengekspor vaksin ke 131 negara. Dengan 65% produknya diekspor ke berbagai negara. Bio Farma kini telah diberi izin oleh WHO untuk melakukan ekspor vaksin pentavalent ke seluruh dunia. Selain itu ada produk makanan. Indomie. Indomie dijual di 80 negara di berbagai benua di dunia. Pertama kali dibuat pada tahun 1970. Kini Indomie yang berada di tangan Indofood telah memiliki pabrik di Malaysia, di Arab Saudi, Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Tentu di setiap negara dilakukan kerjasama dengan perusahaan lokal agar membuka akses yang lebih luas pada pasar. Benua Afrika kini menjadi fokus utama dari pengembangannya. Adapun produk bahan baku bangunan. Semen Indonesia. Semen Indonesia dapat disebut sebagai BUMN pertama yang berstatus multinational competition karena telah berhasil mengakuisisi perusahaan asing Vietnam pada tahun 2012. Upaya ini dilakukan oleh Semen Indonesia untuk mendapatkan brand image yang kuat. Sasaran pasarnya pun kini begitu luas, terutama di ASEAN dan juga Asia Selatan. Cukup sekian jawaban dari soal-soal ujian akhir semester 5 dari pelajaran manajemen pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.